Kak Ica? Kak Ica kok cemberut sih? Ada apa? Lagi galau ya? Kok pakai acara galau-galauan segala sih? Gak apa-apa. Mbok jangan gitu Mbak Ica. Iya. Nanti cantiknya hilang. Betul. Ayo dong cerita sama kita. Ada apa sih sebenarnya? Aku tuh sebel, kesel, mangkel, pegel. Pokoknya semua ada. Duh, kok lengkap sekali ya. Wai, ayo cerita sama kami. Jadi gini ceritanya. Jadi gitu ceritanya. Oh gitu. Makanya kalau dibilangi orang tua itu dengerin. Kan udah tahu kalau sekarang ini masih belum boleh keluar rumah karena virusnya masih berkeliaran di mana-mana. Jadi jangan main keluar rumah dulu. Kan aku boring, stay at home melulu, stay at home melulu, melulu stay at home. Kan capek. Gini loh Kak Ica, orang tua menasehati kita itu ada tujuannya. Supaya kalau kita diam di rumah, kita terhindar dari virus. Ayo, anak-anak yang di rumah tahu nggak virus apa? Virus apa yo? Apa sih? Tahu? Iya, Ah, apa virusnya? Oh, corona itu ya? Iya Iya, betul. betul. Virus corona atau COVID-19. Dan itu juga anjuran dari pemerintah yang harus kita ikuti. Suka nggak suka ya harus patuh. Pilih Bener. mana? Main di luar, sakit, atau diem di rumah tapi sehat. Iya deh, aku mau sehat. Aku diem di rumah aja. Aku mau jadi anak Tuhan yang patuh sama orang tua. Nah sekarang daripada galau terus, yuk kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online anak GKJW Jemaat Jember. Sekarang kan hari Minggu. Yuk. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online anak GKJW Jemaat Jember. Puji Tuhan, kasih Allah luar biasa menyertai kita setiap hari. Kita tetap diberi kesehatan dan sukacita. Anak-anak, ayo bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita pujikan lagu kita yang pertama, Kidung Ria nomor 9, Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam
Sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Gabriel, pimpin doa ya. Mari teman-teman, kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Tuhan lindungi dan sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Gabriel sudah memimpin doa. Anak-anak boleh duduk kembali. Mam Kris, Mam Ripka, dan adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus, kita wajib bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kita. Benar. Betul. Kita diberikan kesehatan, Betul. sukacita, kasih sayang dari orang-orang sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, terutama kasih sayang Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan penuh sukacita. Kita pujikan lagu dari Kidung Ria nomor 16 yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Katinus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Anak-anak, kita semua menyadari akan kelemahan kita karena kita belum bisa mengasihi sesama. Orang tua, kakak, adik di tengah keluarga kita. Kadangkala kita juga mudah jengkel. Kita mudah cemberut ketika diminta tolong mama untuk membantu. Ayo, siapa yang pernah begitu? Kak Ica. Kak Ica ya. Kan tadi, sekarang enggak dong. Oke, baguslah kalau begitu. Atau mungkin malah kita malas berbicara dengan Tuhan dalam doa. Oh no, nggak boleh. Nah, mari kita mengakui semua kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan Yesus yang Maha mengetahui isi hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami anak-anak-Mu Tuhan menyakiti hati Engkau. Kami tidak patuh, kami tidak taat kepada perintah kedua orang tua kami. Kami seringkali marah, kami seringkali jengkel.
bahkan kami membantah apa perintah mereka. Tuhan, terlebih lagi kami sering menyakiti hati Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih menyayangi Engkau, lebih patuh kepada kedua orang tua kami, dan terlebih lagi patuh kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita pujikan lagu pujian Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab, Ya, ya. ku jawab, Ya, ya. ku jawab ya Tuhan. Ku jawab, Ya Tuhan. ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab, Ya, ya. ku jawab, Ya, ya. ku jawab, Ya Tuhan. ku jawab, Ya Tuhan. ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kesaksian firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Ayo, coba bagaimana sikap berdoa yang baik. Pertama, lipat tangan, lalu tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan kepada kami, atas setiap nafas bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami, sehingga firman Tuhan tetap ada pada diri kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Nah, sekarang kita akan membaca di Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-23. Kakak ulangi ya, Matius pasal 13
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Bagaimana? Sudah ketemu belum? Nah, karena ayatnya yang panjang, adik-adik baca sendiri di rumah ya. La 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 la. Kelewatan. Niko, kamu ngapain? Aku mencari Kak Jojo, Ninin. Kamu tahu nggak ya? Kak Jojo itu kemarin bercerita mengenai seorang penabur yang menaburkan benih. Tapi di mana ya? Oh iya ya, kan Kak Jojo udah janji. Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita panggil saja? Teman-teman di rumah ikutan manggil ya. Ikut ya adik-adik. 1, 2, 3. Kak Jojo. Kurang keras mungkin dia. Iya. 1, 2, 2, 3. Kak Jojo. Mana nih? Sekali lagi ya. Kak Jojo. Kak Jojo. Ada apa ini? Hehehehe. Habis Kak Jojo nggak muncul-muncul. Kan kita mau mendengarkan cerita tentang penabur yang menaburkan benih. Iya nih. Gimana coba? Oke, sekarang tenang dulu ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Kalian siap? Siap dong. Aku juga pasti siap. Nah, ada yang di rumah? Bagaimana? Sudah siap? Niko, Nina, dan adik-adik semuanya, Yesus mengajari para muridnya dengan menggunakan suatu perumpamaan. Salah satu perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Nah, sekarang coba kita tebak berapa banyak benih yang ditaburkan oleh si penabur itu. Ayo, berapa? 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7. Udah. Kamu ini malah berhitung bukannya menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku lupa. Masa gitu aja kamu lupa? Aku loh melihatnya dan aku tahu ada berapa. Emangnya berapa, ayo? Ya pasti dong 4, benar? Nah, Niko benar. Wah, Niko hebat ya. Dia bisa mendengarkan dengan baik cerita yang telah kita lihat bersama-sama. Jadi ada 4 benih yang ditanam di dalam tanah yang berbeda. Yang pertama, benih itu ditanam di pinggir jalan. Tetapi sayang sekali, benih yang ditanam di pinggir jalan itu belum sempat tumbuh. Benihnya sudah dimakan burung. Lalu benih yang kedua itu ditanam di tanah yang banyak batunya. Tetapi sama juga dengan benih yang pertama, belum sempat tumbuh ke atas, sudah layu. Kemudian benih yang ketiga ditanam di semak yang berduri. Benih ini sangat susah sekali untuk tumbuh. Karena itu benihnya terjepit, Niko.
Nina, terjepit oleh semak berduri. Waduh, Nah, terjepit. semak berduri ini tumbuh di antara benih-benih yang ditabur tadi. Lalu benih itu juga lama-kelamaan mati karena kanan kirinya ada semak berduri. Dan benih yang terakhir, benih yang ditanam di tanah yang subur. Benih itu kemudian tumbuh dan terus bertumbuh menjadi benih yang besar. Oh gitu. Wah, menarik sekali ya Kak. Benih-benih itu bisa tumbuh tergantung sama tanah tempatnya tumbuh. Iya, betul sekali Nina. Bentar. Lalu Yesus menceritakan itu kepada para murid. Pasti memiliki arti kan Kak Jojo? Ya, betul sekali Niko. Niko, Nina, dan adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya melalui perumpamaan yang tadi kita lihat bersama-sama, kita dengarkan, itu memiliki sebuah arti. Benih yang pertama yang ditanam di pinggir jalan itu artinya benih itu mendengarkan perintah tetapi tidak mengerti perintah itu. Contohnya ketika kita disuruh ke kanan, lah kok malah ke kiri. Gimana jadinya? Salah jalan kan? Ya pasti toh. Bilangnya ke kanan tapi ke kiri. Listriknya kiri tapi ke kanan. Ya gimana coba? Bingung. Lah itu. Lalu benih yang kedua itu yang ditanam di tanah berbatu berarti mendengarkan perintah tetapi tidak lama sudah lupa lagi, sudah enggak ingat apa itu perintahnya. Kalau itu mah si Nina tukang lupa. Ih Niko, sok tahu deh. Niko, Nina, kalian ini selalu saja ribut, heran deh. Mau dilanjutkan enggak? Mau dong. Oke, lanjut. Siap. Benih yang ditanam di semak belukar berduri berarti mendengarkan perintah tetapi takut dan merasa ragu-ragu. Nah, benih yang terakhir yang ditanam di tanah yang subur memiliki arti mendengarkan perintah dan melakukannya dengan baik. Wah, aku mau jadi seperti benih yang keempat. Gimana ya Kak caranya? Adik-adik yang di rumah, Niko dan Nina, untuk bisa menjadi seperti benih yang keempat yang bisa tumbuh, kemudian menjadi besar, kita harus bisa untuk mendengar. Tahu tidak mendengar? Niko, Nina? Tahu. Tahu dong. Apa yo? Ya mendengarkan. Pasti mendengarkan. Nah, di sini mendengar bukan hanya sekedar masuk ke kuping kiri, keluar ke kuping kanan, tetapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, mendengarkan teman bercerita, mendengarkan pesan dari kakak-kakak pamong, mendengarkan ketika guru mengajar, dan mendengarkan nasihat orang tua. Sekarang siapa yang berbicara ketika kakak pamong bercerita? Ayo angkat tangannya, siapa yo? Aku. Aku enggak dong. Ayo siapa yang seperti Niko? Ih Ayo. Niko. Ayo siapa Niko yang seperti nakal. aku?
Wah, Niko, janganlah seperti itu. Ketika kita mau untuk bertumbuh, kita harus mendengarkan. Nah, lalu siapa di sini yang ketika dinasehati orang tua tidak mendengarkan, malah suka marah-marah? Angkat tangannya. Nina kak, Nina kak, Nina. Niko. Kamu itu. Nah, Niko dan Nina, berdasarkan cerita tadi, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak pamong, guru, orang tua. Karena apa yang disampaikan oleh pamong, guru, dan orang tua itu adalah pesan dari Tuhan Yesus. Setelah mendengarkan, maka tugas kita selanjutnya adalah melakukannya dengan baik. Ayo di sini yang sering tidak mendengarkan pesan, yang sering membiarkan dinasehati, tidak didengarkan oleh orang tua, oleh guru, oleh pamong, siapa? Niko. Kalian berdua ini ya, selalu. Nah, adik-adik yang di rumah, Niko dan Nina, kalau kita sudah mendengarkan dan kita sudah melakukan dengan baik, berarti kita menjadi anak Tuhan yang baik dan taat. Sekarang Kak Jojo punya pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Kalau kalian mendengarkan dengan baik, pasti bisa menjawab pertanyaan Kak Jojo. Pertanyaannya adalah, benih keberapa yang tumbuh sebentar kemudian layu karena tidak memiliki akar yang kuat? Aku tahu. Nah, Niko, Nina, nanti kalian jawab di kolom komentar ya. Siap, Oke. kakak. Tuhan memberkati. Dadah. Kak Ica, Mam Ripka, Ya, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di rumah, kita tadi semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari sekarang kita perbarui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Anak-anak, Mam Kris undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, silakan duduk kembali. Adik-adik yang di rumah, mari bersama-sama kita berdoa. Kita akan membawa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan senantiasa ada pada kami, sehingga kami boleh untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami untuk dapat bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu. Firman Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana untuk mendengarkan dengan baik dan melakukannya dengan baik. Jadikanlah kami ya Tuhan
anak-anak Tuhan yang mau taat dan mau selalu ada pada Tuhan dan selalu berserta Tuhan. Ajarilah kami untuk mau mendengarkan kakak-kakak pamong kami, guru kami, dan juga orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang belajar di rumah. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa memberikan mereka kepintaran, sehingga dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami dan keluarga kami. Kami juga menyerahkan Tuhan akan negara kami, bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang mengalami musibah pandemi. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa memberkati para dokter, perawat, tenaga medis yang merawat saudara-saudara kami yang terpapar virus corona atau COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap kesehatan tenaga medis. Pun demikian kami ya Bapak, kami mau untuk membantu para medis ini dengan tetap senantiasa menjaga kesehatan kami dan tetap tinggal di rumah. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW, Jemaat Jember, kiranya Tuhan tetap senantiasa beserta dengan gereja kami ini. Tuhan yang menjadikan gereja kami ini sebagai lilin-lilin yang mampu menerangi lingkungan dan di dunia ini ya Bapa. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Mam Kris, Mam Ripka, Tuhan Yesus begitu baik, tiada berkesudahan kasih setianya, selalu baru setiap pagi rahmat dan kemurahannya. Dari terbitnya matahari sampai pada tenggelamnya, kasihnya tiada pernah berubah. Marilah kita syukuri itu semua dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dengan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan diiringi pujian Kidung Ria nomor 91. Sungguh ku bangga, Katinus. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
Adik-adik, marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Ayo Adik Elsion pimpin doa ya. Kita mengambil sikap sempurna untuk berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita undang bangkit berdiri. Kita tidak usah khawatir akan hidup kita, sebab hidup kita selalu berada di tangan Tuhan. Untuk itu, mari kita pujikan Kidung Ria nomor 42. Oh, betapa indahnya. Kak Tinus. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Adik-adik, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan, Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.